Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi di pertemuan 8 untuk membahas pembahasan materi ke-10, yaitu PKM AL dan PKM GFK. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah menulis ilmiah. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Di antaranya ada saya sendiri, Meli Sukahati, Nuraini Istiqomah, Arini, Vika Aulia Hadi Salamah, Ardianita Purnamasari, Dea Nurhadiatus Soleha, dan Taufik Hidayatullah. Baiklah, mari kita saksikan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Kepada anggota kelompok 1, saya persilakan. Pengertian PKMAL. PKMAL atau Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah adalah salah satu skema PKM yang mempunyai tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa untuk membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik yang telah dilakukan. Untuk PKMAL berkelompok, mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah yang dikirimkan secara daring. Hasil kegiatan berkelompok dapat ditulis menjadi artikel ilmiah untuk kegiatan PKMAL. Di antaranya adalah hasil praktek kerja lapangan atau PKL, atau juga praktek pengalaman lapangan PPL, kemudian kuliah kerja nyata atau KKN, kemudian kegiatan akademik berkelompok lainnya, tetapi bukan tugas-tugas atau praktikum individu perkuliahan seperti skripsi atau tugas akhir. Tujuan PKMAL. Tujuan dari kegiatan PKMAL adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa. Ruang lingkup PKMAL. PKMAL meliputi kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan tim dan bukan individu. Luaran-luaran kegiatan PKMAL adalah artikel ilmiah. Kriteria pengusulan. Persyaratan pengusul dan tata cara pengusulannya adalah: 1. Peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 yang terdaftar di PD Dikti. 2. Kelompok pengusul berjumlah 3-5 mahasiswa, terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 mahasiswa anggota. Ketiga, nama-nama pengusul, ketua, dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Keempat, kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu ketua tim atau keilmuan anggota tim pengusul. Kelima, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang sama atau dari program studi yang berbeda dalam satu perguruan tinggi yang sama. Keenam, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program PKM tahun berikutnya. PKM Gagasan Futuristik atau PKM GFK. PKM Gagasan Futuristik atau PKM GFK adalah salah satu program kreativitas mahasiswa yang dilaksanakan oleh Kemendikbud berupa ide atau gagasan pemecahan masalah makro dalam bentuk video. PKM GFK ini merupakan skim terbaru. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan PKM GFK. PKM GFK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Kesemuanya dimulai dari gagasan, lalu dilanjutkan narasi yang pada akhirnya diwujudkan dalam karya berupa video. Topik yang diangkat PKM GFK yaitu isu SDGs dan isu nasional. Isu nasional yang menjadi keprihatinan bangsa Indonesia juga dapat menjadi acuan
dalam penyusunan PKM GFK, antara lain korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, bahasa daerah, dan yang terakhir konservasi satwa liar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 7 kriteria pengusulan GFK. Yang pertama adalah peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan di S1 dan diploma yang terdaftar pada PD Dikti. Lalu yang kedua, kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggotanya. Lalu yang ketiga, nama semua pengusul, ketua dan anggota ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Lalu yang keempat, bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti atau tim pengusul. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. Lalu yang kelima mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Lalu yang keenam adalah pendanaan 4 juta. Lalu yang ketujuh adalah jangka waktu pelaksanaan 2-4 bulan idealnya. Format penulisan GFK. Bab 1 tentang jadwal kegiatan. Lalu bab kedua tautan video YouTube tersebut. Lalu yang di bab ketiganya sinopsis konten maksimal 500 kata lampiran. Lalu selanjutnya lampiran. Lampirannya ada apa aja? Yang pertama ada biodata ketua dan anggota, biodata dosen, pendamping lampiran. Lalu yang kedua ada apa aja lampiran? Ada justifikasi anggaran kegiatan lampiran. Lalu ada susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas lampiran tersebut. Lalu yang keempat ada surat pernyataan ketua pelaksana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan tugas bersama kami, hasil diskusi kelompok kami tentang materi GFK dan PKM. Mohon maaf kami dari pihak kelompok 1 bila terbanyak kesalahan di sana sini maupun tulisan maupun ucapan. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada pertanyaan kami beri waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.